yang lahir desa, dan saya menyaksikan proses demokrasi di desa melalui urun rembuk, melalui musyawarah, ya, dan itu melahirkan sebuah figur yang lebih lebih dominan patroklinnya, Bro. Jadi tokoh yang diakui oleh masyarakat bahwa dia punya kapasitas untuk memimpin. Lalu kemudian dilakukan musyawarah, ya. Tokoh-tokoh di situ diberikan mandat, diberikan amanah untuk menjadi kepala desa. Dan itu biasanya tidak jauh-jauh dari secara turun-temurun. Jadi kalau misalnya kepala desa yang lama dan kemudian dia sudah mengundurkan diri, itu biasanya dicari keluarganya yang paling baik lagi di sekitar itu. Ini karena ada warisan kepercayaan secara sosial terhadap orang-orang yang dituakan, yang ditokohkan di desa itu. Dan itu luar biasa, tingkat kepatuhan masyarakatnya juga tumbuh dengan baik, ya. Bahkan kadang-kala kepala desanya itu, ya mungkin kalau sekarang istilahnya sudah diktator atau apa, atau pokoknya saya ingat dulu orang tua saya itu waktu jadi kepala desa, ketika diumumkan malam hari bahwa besok kita kerja bakti, kemudian ada warga yang lewat di situ tidak ikut kerja bakti ke kebun, itu langsung ditampilin, dan itu dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Dia tidak pernah melawan karena dia mengakui bahwa dia melakukan sebuah kesalahan. Itu kalau sekarang sudah dipolisikan itu, ya, dipolisikan. Jadi dari tingkat kepatuhan penerimaan masyarakat juga itu tumbuh, dan saya kira itu juga salah satu hakikat demokrasi. Masyarakat mengakui kesalahannya, ya, kemudian dia siap menerima sanksi adat yang diberikan oleh kepala desa. Tapi itu dulu, ya. Sekarang ini proses demokratisasi desa juga sudah terjadi evolusi, ya, sampai kita ya itu tadi, kita juga mengarah kepada gaya-gaya demokrasi modern yang semua serba aturan, hukum positif yang bisa dievaluasi setiap saat. Dan ini juga sebuah tuntutan yang tidak bisa kita hindari, karena itu tuntutan zaman barangkali, apalagi di luar pemilihan kontestasi kepala desa juga sudah cukup terbangun sebuah proses kontestasi melalui pemilu, pilkada yang semua dikawal melalui regulasi undang-undang yang semua orang bisa membaca, bisa memahami, dan seterusnya. Hadirin sekalian, yang terakhir supaya kita bisa lebih banyak diskusi, dari sejumlah regulasi yang mengatur pemilihan kepala desa yang pernah saya baca, ada kurang lebih 9 atau 10 Prof yang sempat saya baca, Perda maupun Pergub di Sulawesi Selatan memang hampir seragam, ya, hampir seragam. Termasuk menurut perspektif saya, kelemahannya juga hampir seragam, ya. Karena di situ sejumlah norma-norma larangan itu kadang-kadang dimunculkan di pasalnya, tapi kita tidak menemukan pasal lain yang mengatur tentang pemberian sanksi norma itu. Itu yang termasuk Pergubnya boleh kalau salah ingat itu. Ada larangan politik uang, kita tidak menemukan sanksi di pasal. Kemudian mekanisme kita proses juga, ya, secara normatif juga kita tidak menemukan. Nah, itu mungkin yang akhirnya dilakukan pendekatan melalui
pejabat-pejabat tertentu, sehingga yang mau komplain itu diajak untuk bermusyawarah, bersepakat dan seterusnya. Dan saya kira ini juga harus kita mempertimbangkan apakah yang mengajukan komplain itu tidak tertekan, kemudian akhirnya menerima tawaran kesepakatan dan seterusnya, itu juga secara demokratis harus juga dipertimbangkan. Nah, oleh karena itu saya sampai hari ini Prof berpikir pemilihan kepala desa ini harus dibenahi karena akan menjadi kontraproduktif dengan pemilihan-pemilihan lain kalau itu tidak senampas dan seterusnya. Semangatnya tidak. Misalnya soal kembali lagi seperti Wakil Bupati itu juga mengakui bahwa hari ini praktek politik uang di semua kontestasi termasuk pemilihan kepala desa adalah sesuatu yang tidak bisa kita juga menutup mata. Saya pernah melakukan investigasi di salah satu daerah, bukan di Bone, di sekitaran. Saya berada di situ 3 hari mengikuti dinamika yang terjadi menjelang pemilihan kepala desa. Saya menemukan di situ setiap calon kepala desa itu ternyata mereka sudah punya funding, ya, yang siap membiayai. Ya. Dan mohon maaf, saya menemukan funding itu adalah para politisi, anggota DPRD, dan yang belum anggota DPRD di dapil desa yang bersangkutan. Dan itu luar biasa. Ini juga permainan tim sukses barangkali, ya, karena saya berteman dengan sejumlah tim sukses dari berbagai calon. Itu kelihatannya mereka bersaing juga. Ya, di sana memasang 200.000, wah, di sebelahnya kita kasih naik 250.000. Yang lainnya lagi tidak mau kalah. Dan ini ditanggung oleh oknum anggota DPRD di dapil situ dan calon anggota DPRD yang akan maju melalui dapil itu. Nah, padahal sesungguhnya desa itu sebenarnya areal netral sebenarnya, karena tidak ada struktur partai politik di desa. Yang saya ingat sejumlah partai-partai itu paling rendah itu hanya sampai 3 kecamatan. Di desa tidak ada struktur partai. Mungkin ada kader-kader di sini, tapi secara struktural tidak ada. Itulah yang mungkin disebut oleh banyak peneliti adalah sayap-sayap partai politik yang ikut berkontribusi dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Nah, dan itu semua tidak ada aturannya, tidak ada. Jadi saya kira memang agak susah untuk kita menegakkan hukum di situ kalau tidak ada aturan yang mengikat secara normatif. Oleh karena itu, misalnya seperti politik uang, ya, karena tadi di sejumlah perda Perbup itu tidak mengatur sanksinya. Sebenarnya kalau penegak hukum mau jujur, ketika ada kekosongan hukum, saya kira tidak pernah ada kekosongan hukum, selalu akan ada hukum yang mengatur, meskipun mungkin secara umum. Ya. Misalnya soal politik uang di pemilihan kepala desa, sebenarnya bisa dijerat dengan pasal politik uang di KUH pidana, bro, ya. Di pasal 149 kalau saya salah, itu secara umum mengatur itu. Dan itu sanksinya luar biasa. 9 bulan ditambah dengan denda sekian ribu, ya, itu. Kalau polisi mau memperlakukan hukum itu, saya kira tidak sama juga, karena itu adalah hukum yang kita sudah sepakati. Nah, karena itu ke depan menurut saya semua harus diatur
Ya karena ini adalah wilayahnya Perda, Perbuk, mungkin tidak bisa dimasukkan norma pidana politik uang. Ya, cukup dengan sanksi administrasi. Sanksi administrasi, pengalaman kami di Bawaslu itu justru lebih ditakuti oleh peserta daripada sanksi pidana. Terutama sanksi administrasi yang paling tinggi itu adalah diskualifikasi sebagai peserta kontestasi. Itu yang paling ditakuti. Kalau proses pidana kan panjang prosesnya, ya bisa sampai ke tingkat kasasi. Oleh karena itu ke depan harus tetap diatur sejumlah norma yang bisa menyehatkan proses demokrasi di desa. Khusus untuk sanksi, saya lebih berpikir pada sanksi-sanksi administrasi supaya itu bisa memberikan efek jerah lebih efektif kepada semua pihak yang terlibat melakukan pelanggaran. Saya kira ini pengantar dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bapak Dr. Hael Arumahi selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Tentunya dari berbagai gambaran yang diberikan tadi oleh 3 narasumber tadi, harapan kita semua sebagai masyarakat sekaligus warga negara Indonesia dalam proses hingga hasil pelaksanaan pemilihan, entah itu pemilihan kepala desa ataukah nantinya di 2024 nantinya pemilihan umum dan pemilihan dalam konteks pilkada.